Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ulun Haji Abdul Hadi, Bupati Balangan, atas nama pribadi dan keluarga dan juga atas nama pemerintah Kabupaten Balangan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tak lupa juga ulun sampaikan terima kasih untuk seluruh masyarakat Balangan karena telah mengikuti arahan pemerintah untuk tidak mudik lebaran demi pencegahan penyebaran COVID-19. Selamat berlebaran di rumah masing-masing, jangan bepergian jika tidak terlalu penting, serta tetap patuh pada protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Balangan adakan silaturahmi dengan pasukan kuning sekaligus tinjau TPA Batu Merah. BPOM di HSU kembali laksanakan giat pengawasan wadai Ramadan di Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan gelar peringatan Malam Nuzulul Quran secara sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampaikan hasil intensifikasi pengawasan pangan di 3 kabupaten. BPOM di HSU adakan konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selama beberapa waktu terakhir bersama saya Sophia Rahmi, berikut batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan meninjau tempat pembuangan akhir di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, sekaligus bersilaturahmi dengan pasukan kuning Rabu 5 Mei 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi meninjau tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, sekaligus bersilaturahmi kepada pasukan kuning atau pasukan kebersihan Rabu 5 Mei 2021. Acara yang diadakan di halaman TPA Batu Merah ini dihadiri oleh sekitar 150 tenaga kebersihan. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Abdul Hadi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada petugas kebersihan di Kabupaten Balangan. Tak hanya bersilaturahmi, Abdul Hadi juga menyerahkan paket lebaran kepada tenaga kebersihan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, Musa, mengatakan penyerahan paket kepada pasukan kebersihan ini adalah rutinitas tiap tahun, di mana kali ini memasuki tahun keempat. Musa menambahkan penyerahan paket ini merupakan hasil jalinan kerjasama yang baik dengan mitra kerja seperti Bank Kalsel dan Adaro Indonesia. Selanjutnya, Abdul Hadi mengecek lokasi penimbunan sampah. Usai peninjauan, Abdul Hadi mengatakan ada beberapa hal yang akan dibenahi ke depan. Di antaranya drainase, kemudian rumah jaga yang selanjutnya akan dianggarkan. Alhamdulillah tadi sudah kita cek dan mungkin ada beberapa yang perlu kita benahi ke depan, di antaranya drainase atau rumah jaga yang ini mungkin yang akan kita anggarkan ke depan, dan pagar tadi kan, pagar depan itu supaya diundur agak ke dalam sedikit supaya jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas di depan sana. M. Andre Maulana dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ulun Haji Supiani, Wakil Bupati Balangan, atas nama pribadi dan keluarga dan juga atas nama pemerintah Kabupaten Balangan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tak lupa juga ulun sampaikan terima kasih untuk seluruh masyarakat Balangan karena telah mengikuti arahan pemerintah untuk tidak mudik demi mencegah penyebaran COVID-19. Selamat berlebaran di rumah masing-masing. Jangan berpergian jika tidak terlalu penting, serta tetap patuh protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memasuki ke-17 Ramadan, Badan POM di Hulu Sungai Utara bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan kembali melaksanakan giat intensifikasi pengawasan wadai Ramadan dengan sampling pangan wadai Ramadan bertempat di Kecamatan Lampihong, Kamis 29 April 2021. Memasuki ke-17 Ramadan, Badan POM di Hulu Sungai Utara bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan kembali melaksanakan giat intensifikasi pengawasan wadai Ramadan dengan sampling pangan wadai Ramadan bertempat di Kecamatan Lampihong, Kamis 29 April 2021. Sampling ini dilakukan oleh pihak Badan POM secara acak terhadap pangan takjil, terutama pada pangan yang seringkali menjadi sasaran penyalahgunaan bahan berbahaya, seperti minuman dan kue-kue yang berwarna. Sidak makanan ini adalah lanjutan dari sidak makanan yang sebelumnya pernah dilakukan di beberapa tempat pasar yang ada di Kabupaten Balangan. Tidak hanya pengambilan sampel, pihaknya juga menekankan kepada pedagang untuk selalu lebih berhati-hati dalam menjual makanan yang akan dijual, agar tidak merugikan pihak pembeli. Pengawasan farmasi dan makanan BPOM di HSU Badri Sekar mengungkapkan bahwa setelah sidak beberapa waktu lalu ditemukannya kandungan bahan pengawet berjenis boraks, dan ia menekankan akan memberikan sanksi tegas kepada pedagang yang tidak mematuhi aturan yang ada dalam berjualan. Dia berharap kepada penjual agar tidak menjual bahan makanan yang mengandung bahan pengawet berbahaya. Badri Sekar pun juga berpesan kepada pembeli untuk lebih teliti dalam membeli makanan. Untuk para pedagang lebih teliti lagi, kalau memang hanya menjual makanan berarti dipilih makanan yang berwarna tidak mencolok. Di samping itu, Kabid Fasilitasi Sarana Distribusi Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, Sugiatun Mukminati mengucapkan terima kasih kepada BPOM HSU atas sidaknya ke Pasar Lampihong. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini semakin menambah perlindungan kepada konsumen, terutama di Kabupaten Balangan, dan mengedukasi pedagang agar bisa menggunakan bahan makanan sesuai dengan anjuran yang sudah diarahkan oleh BPOM. Pedagang bisa menaati apa yang disyaratkan oleh BPOM, karena itu untuk kebaikan untuk kita semua ke depannya, itu karena berpengaruh pada kesehatan masyarakat. M. Andre Maulana dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Muhammad Nur, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, beserta segenap jajaran
mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Balangan gelar peringatan Malam Nuzulul Quran 1442 Hijriah yang berlangsung di Masjid Al-Akbar, Paringin Selatan, Rabu 5 Mei 2021. Pemerintah Kabupaten Balangan gelar peringatan Malam Nuzulul Quran 1442 Hijriah yang berlangsung di Masjid Al-Akbar Paringin Selatan Rabu 5 Mei 2021. Acara yang dihadiri oleh Bupati Balangan, penjabat Sekda, Kepala SKPD, unsur Forkopimda, serta TNI Polri berlangsung secara sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Peringatan Nuzulul Quran ini diisi ceramah oleh Habib Muhammad Zaki Alaidrus. Dalam ceramahnya beliau menyampaikan, bulan Ramadan adalah bulan yang berbeda dengan bulan yang lain. Keistimewaan Nuzulul Quran karena Allah menurunkan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup umat Islam, yaitu Al-Quran. Bupati Balangan, Abdul Hadi menuturkan dengan diadakan peringatan Nuzulul Quran ini, sekiranya bisa mendapatkan hikmah dan selalu berzikir kepada Allah. Harapannya setelah peringatan ini kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena Al-Quran adalah tuntunan untuk mencapai kebenaran dan keselamatan hidup kita itu ya. Dan mudah-mudahan ini bernilai untuk perbaikan sikap diri kita ke depan selaku umat muslim. Abdul Hadi juga berharap agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga aktivitas roda perekonomian bisa kembali normal. Terakhir, Abdul Hadi juga menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh warga Balangan dikarenakan menurut surat edaran dari Kemendagri, pejabat dan ASN dilarang untuk melakukan buka puasa bersama serta dilarang untuk melakukan open house serta halal bihalal karena dikhawatirkan akan menyebabkan klaster baru di tengah pandemi COVID-19. M. Andre Maulana dan juru kamera Nanang Pindri Fajrianur melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Makan kuaci, pemberian adik, jajanan istimewa, habiskan bersama. Lebaran di masa pandemi gak bisa mudik, jangan lupa tetap sehat dan bahagia. Kami, segenap kru Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Kantor BPOM di HSU lakukan konferensi pers intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah bersama lintas sektor terkait yang berlangsung di kantor BPOM Senin 10 Mei 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Sophia Rahmi, mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan POM di Hulu Sungai Utara lakukan konferensi pers intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah bersama lintas sektor terkait yang berlangsung di kantor BPOM Senin 10 Mei 2021.
Kepala BPOM di HSU Bambang Heri Purwanto menjelaskan, selama melakukan pengawasan terhadap produk pangan jajanan berbuka puasa atau takjil di 3 wilayah yakni Kabupaten HSU, Balangan, dan Tabalong, pihaknya telah mengumpulkan total sebanyak 366 sampel. Dari seluruh sampel yang telah diuji tersebut, didapati sebanyak 358 sampel yang telah memenuhi syarat dan 8 sampel yang tidak memenuhi syarat. Adapun untuk hasil pengawasan pangan di Kabupaten Balangan dari total 117 sampel yang diambil, hanya 1 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu 1 sampel kerupuk yang mengandung borak. Nah, ini adalah contoh bahan baku borak. Masyarakat mengenalnya dengan nama bleng cap jago. Nah, cuma masalahnya di belakangnya itu ditulisi nomor BPOM MD sekian gitu. Karena memang dulu sekali nomor ini pernah digunakan karena dulu tidak ada boraknya. Tapi dalam perjalanan waktu itu tahun 2006-an itu sudah ditambah borak. Sehingga Badan POM mencabut izin edarnya dan seharusnya tidak diproduksi lagi ya. Tapi ternyata masih diproduksi dan masih mencantumkan nomor MD. Nah, bisa kita pastikan bahwa nomor MD ini adalah palsu ya. Karena orang kan biasanya menjual, oh udah ada nomor izin BPOM gitu kan. Padahal ini palsu, nomor izinnya palsu karena sudah dicabut ya. Dan bleng cap jago ini sudah di blacklist ya. Karena dia mengandung borak. Dan sebenarnya sudah kita dari Badan POM sudah melakukan penggerbekan terhadap produksinya, tempat produksinya. Ya karena dia barang ilegal ya, digerebek di satu tempat, dia membuat lagi di tempat lain. Jadi itu kucing-kucingan jadinya. Jadi digerebek di tempat sini, nanti dia akan produksi lagi di tempat yang lain yang tidak kita ketahui. Nah, ini masih banyak digunakan oleh masyarakat yang kita harus hati-hati ya. Sekali lagi, bleng cap jago inilah bahan berbahaya borak yang sering disalahgunakan untuk dicampurkan ke dalam produk kerupuk ya, kerupuk. Bambang Heri mengatakan dari total 33 sarana retail maupun distributor pangan yang telah diperiksa di 3 wilayah tersebut, terdapat 12 sarana yang telah memenuhi ketentuan dan 21 sarana diantaranya tidak memenuhi ketentuan. Karenanya, menindaklanjuti terhadap sarana tersebut, Badan POM di HSU telah melakukan pembinaan dan memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha untuk selalu memperhatikan kondisi produk yang akan dijual. Kita juga memberikan peringatan kepada sarana tersebut untuk tidak menjual kembali atau produk yang rusak kadaluarsa atau menempatkannya di tempat etalase penjualan. Jadi produk tersebut tidak kita sita tapi dimusnahkan di tempat atau diretur. Untuk itu pihak BPOM di HSU sendiri mengimbau kepada pedagang agar memperhatikan ketentuan dan syarat keamanan pada pangan olahan yang mereka jual, seperti menghindari adanya penggunaan formalin, borak, rhodamin B, dan metanil yellow. Terakhir, Bambang Heri mengatakan pihaknya melayani para konsumen yang ragu akan produk olahan yang dibelinya, bisa dibawa atau dikirim ke kantor Badan POM untuk dicek kandungannya secara gratis. Bagi masyarakat yang merasa ragu-ragu terhadap produk kerupuk yang mau dikonsumsi, bisa dikirimkan sampelnya ke kantor BPOM HSU ya. Akan kita uji secara cepat dan gratis. Jadi kita melayani pengaduan konsumen apabila ragu-ragu ini kerupuk saya ini yang saya konsumsi ini mengandung bahan berbahaya borak atau enggak ya. Al-Qori dan juru kamera Nanang Pindri Fajrianor melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.